Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Jungye. Film ini akan mengisahkan tentang keadaan bumi di masa depan yang tak bisa ditinggali lagi karena terjadinya kerusakan iklim. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diceritakan bahwa bumi sudah tak bisa ditinggali lagi karena terjadinya kerusakan iklim. Peningkatan permukaan laut juga menenggelamkan seluruh daratan. Umat manusia lalu mengambil jalan alternatif dengan membangun peradaban baru di luar angkasa. Sayangnya, kehidupan manusia di luar angkasa tak berjalan dengan mulus. Perang saudara pun pecah di kedua belah pihak. Umat manusia yang tersisa di bumi pun mencoba membuat amunisi perang dengan tujuan untuk menghentikan perang di sana. Kemudian, diperlihatkan seorang wanita yang tersadar di sebuah tempat yang dipenuhi oleh robot perang. Dia bernama Jungye. Ia pun langsung menyerang robot-robot itu dengan kemampuannya. Tak butuh waktu lama, Jungye berhasil mengalahkan robot-robot tersebut dengan cukup mudah. Namun, robot-robot itu semakin banyak yang berdatangan sehingga membuat Jungye merasa sedikit kewalahan. Ditambah lagi, amunisi senjatanya yang kini kian menipis. Jungye pun harus memanfaatkan sisa amunisi senjatanya untuk mengalahkan semua robot yang ada. Ketika seluruh pasukan robot berhasil dikalahkan, terdapat satu robot lagi yang lebih canggih dari yang lainnya. Robot itu bisa mendeteksi Jungye dengan sensornya. Dengan demikian, Jungye tak akan bisa bersembunyi sebab ia akan terdeteksi oleh robot itu. Berbagai cara pun mulai dilakukan Jungye dengan membakar robot itu menggunakan peledak. Sialnya, robot itu memiliki sistem pertahanan yang cukup kuat. Jungye lalu mendapatkan informasi dari rekannya bahwa robot yang dilawannya memiliki kelemahan di belakang badan. Dengan sigap, Jungye pun langsung memikirkan rencana agar bisa membidik badan belakang dari robot itu. Pertama-tama, Jungye mengalihkan perhatian robot itu dan melabuhi sensornya sehingga robot itu tak bisa mendeteksinya. Rencana ini pun berhasil sesuai yang diharapkan. Saat Jungye telah membidik badan belakang robot itu, pandangannya pun langsung teralihkan ke sebuah gantungan boneka yang membuatnya pun hilang fokus. Pada akhirnya, ia langsung tertembak oleh musuhnya. Tak lama kemudian, Jungye langsung terdiam dan tak bergerak seakan seperti patung. Ternyata, semua ini hanyalah sistem simulasi untuk membuat robot perang. Jungye sendiri adalah sebuah kecerdasan buatan yang dibuat untuk menghentikan perang yang ada di luar angkasa. Pemimpin proyek ini bernama Soyun. Ia merupakan ilmuwan sekaligus pembuat robot Jungye. Dari hasil simulasi ini, Soyun merasa kurang puas sebab Jungye tak bisa menyelesaikan misi terakhirnya dengan mengalahkan robot yang lebih canggih. Dia pun langsung memerintahkan bawahannya untuk mencatat semua hasil simulasi ini. Tujuannya adalah untuk memperbaiki permasalahan Jungye sehingga dia bisa menyelesaikan simulasi sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, Soyun berniat mendatangi atasannya yang bernama Sang Hun untuk melaporkan hasil simulasi hari ini.
Di sebuah ruangan, diperlihatkan Sang Hun yang menyiapkan berbagai hidangan untuk pertemuan pemimpin militer. Hari ini merupakan hari penting di mana Sang Hun akan memperkenalkan kecerdasan buatannya kepada pemimpin militer. Setibanya Soyun di sana, ia pun melaporkan hasil simulasinya dari robot Jungye. Sang Hun pun langsung merasa kecewa sebab simulasi itu tak berjalan sesuai yang diharapkan. Namun, ia harus berkata apa adanya kepada pemimpin militer yang akan menyewa jasa robotnya. Ketika semua pemimpin militer sudah berkumpul, Sang Hun pun mulai menjelaskan tentang robot yang dibuatnya. Sang Hun lalu menjelaskan bahwa Jungye merupakan komandan perang terhebat di 20 tahun yang lalu. Ia sangat berjasa dalam perang saudara. Alasannya memilih Jungye sebagai robot kecerdasan buatan, sebab ia merasa yakin bahwa Jungye akan bisa memenangkan perang dan dunia kembali normal. Sang Hun lalu memperkenalkan Soyun sebagai pemimpin proyek ini sekaligus putri dari Jungye. Ternyata, robot perang yang dibuat oleh Sang Hun adalah ibu dari Soyun. Sang Hun lalu mempersilahkan Soyun untuk menjelaskan semua komponen dan kemampuan perang dari robot Jungye. Soyun lalu menjelaskan setiap komponen yang dimiliki oleh robot Jungye yang tak dimiliki oleh robot yang lain. Jungye memiliki pola pikir layaknya manusia yang memiliki perasaan dan juga pikiran. Ia tak akan sadar bahwa dia merupakan robot. Ia juga memiliki rasa sakit ketika terkena tembakan dari pihak musuh. Ketua militer yang ada di sana pun langsung memberikan lampu hijau bahwa mereka siap menerima robot Jungye dalam skala besar. Mendengar hal itu, Sang Hun pun merasa sangat bahagia dan berniat membuat robot Jungye yang semakin canggih dan terdepan dari robot yang lainnya. Salah satu ketua militer pun lalu bertanya tentang kapan robot Jungye siap digunakan. Ia merasa yakin dengan adanya robot Jungye, perang saudara yang sedang berlangsung selama puluhan tahun akan segera berakhir. Soyun lalu menjawab bahwa mereka akan menyelesaikan simulasi yang terakhir dengan secepat mungkin. 할 겁니다. 만들 겁니다. Setelah pertemuan berakhir, Sang Hun menyuruh Soyun untuk datang ke kantornya. Ia lalu bertanya kepada Soyun tentang permasalahan Jungye di simulasi yang terakhir. Soyun pun menjelaskan bahwa permasalahan ini sedikit rumit, sebab kegagalan simulasi sudah terjadi berulang kali. Sang Hun lalu menyuruh Soyun agar mencari solusi secepat mungkin, sebab beberapa hari yang akan datang, Presdir atau Presiden Direktur ingin menemui mereka. Sang Hun tak ingin membuat Presdir merasa kecewa. Soyun pun lalu berjanji bahwa dia akan mengatasi permasalahan ini. Sebelum pergi, Sang Hun memberikan semangat kepada Soyun bahwa mereka pasti bisa menyelesaikan tugas ini. 회장님이 조만간 연구소 방문하실 때까지 우리 파이팅! 파이팅! Soyun lalu mendatangi tempat dari robot Jungye berada untuk memastikan perkembangannya. Pengawas dari ruangan ini dipimpin oleh seorang pria bernama Jayung. Soyun lalu menyuruh Jayung untuk menghidupkan kesadaran dari robot Jungye. Ketika sudah tersadar, Jungye merasa ketakutan sebab dia tak bisa melihat apa-apa. Soyun pun mencoba menenangkan Jungye bahwa dia akan baik-baik saja. Namun, frekuensi otak dari Jungye pun mengalami over sehingga Soyun terpaksa menghentikan kesadarannya. Ia lalu berniat pulang ke rumahnya dan akan melanjutkan proyek ini pada esok hari. Di perjalanan, Jayung mengatakan kepada Soyun bahwa dia sangat bersyukur bisa bekerja di tempat ini. Apalagi, proyek yang dikerjakannya adalah robot Jungye. Ia sendiri merupakan penggemar dari Jungye sejak dari kecil. Mendengar hal itu, Soyun pun merasa senang sebab ada orang yang menyukai ibunya waktu dia masih hidup. Jayung lalu bertanya kepada Soyun mengapa ibunya bisa dikirim ke perang saudara dan menjadi tentara bayaran. Soyun pun menjelaskan saat dia masih kecil, ia mengidap kanker paru-paru dan harus segera dioperasi. Ibunya tak memiliki biaya untuk operasinya sehingga dia pun harus menjadi tentara bayaran. Mendengar hal itu,
Jae-young langsung meminta maaf karena telah lancang bertanya. So-yun pun mengatakan tak apa-apa sebab ia sudah rela dengan kematian ibunya. Saat tiba di pintu keluar, Jae-young langsung berpamitan kepada So-yun sebab jalur rumah mereka yang berbeda. Di perjalanan pulang, diperlihatkan keadaan daratan yang kini berubah menjadi lautan. Manusia yang tersisa harus bertahan hidup dengan persediaan makanan yang terbatas. Andai saja perang saudara tak terjadi, mungkin mereka sudah hidup sejahtera di luar angkasa. So-yun lalu teringat masa kecilnya saat dia akan dioperasi. Waktu itu, ibunya berjanji akan membawanya untuk pergi ke luar angkasa. Namun, setelah operasinya selesai, ia malah mendapatkan kabar buruk tentang kematian ibunya di medan perang. Ingatan ini pun terus terbayang-bayang di benak dari So-yun. Saat akan tiba di rumahnya, So-yun menyempatkan untuk konsultasi dengan seorang dokter. Ia ingin mengetahui tentang perkembangan penyakitnya. Ternyata, kanker paru-paru yang diderita oleh So-yun di masa kecil masih ada. Dokter itu mendiagnosis bahwa kanker dari So-yun sudah menyebar 80%. Ia memiliki waktu hidup kurang lebih 3 bulan. Sang dokter pun menyarankan So-yun agar menandatangani replikasi otak. Dengan begitu, ia akan sadar kembali dengan menggunakan tubuh robot. So-yun masih merasa ragu dan memikirkan untuk melakukan hal itu. Kemudian, ia pun langsung bergegas pulang. Keesokan harinya, So-yun bersama timnya pun kembali melakukan simulasi dari robot Jung-ye. Kali ini, Sang-hun turun tangan dan ingin menyaksikan langsung tentang perkembangan simulasinya. Namun, Jung-ye terus saja berakhir seperti simulasi sebelumnya. Sang-hun yang merasa kesal pun langsung memerintahkan bawahannya agar menembak kaki dari Jung-ye di simulasi selanjutnya. Saat simulasi dimulai kembali, Jung-ye tak mau bertarung karena merasa kesakitan. Sebuah frekuensi otak unik pun tiba-tiba muncul yang membuat Sang-hun pun merasa heran tentang frekuensi apakah itu. Sang-hun lalu menyuruh bawahannya untuk menandai frekuensi itu dengan warna kuning. Ia berpikir bahwa frekuensi itu adalah kesadaran baru dari sebuah robot. Walaupun mereka tak berhasil menyelesaikan simulasi sesuai harapan, Sang-hun pun tetap merasa puas sebab mereka menemukan hal baru. Singkat cerita, pertemuan dengan Presdir pun kini telah tiba. Sang-hun mengajak So-yun dan beberapa bawahannya untuk ikut bersamanya. Saat tiba di sana, terdapat sebuah tim yang lainnya yang juga mengerjakan kecerdasan buatan seperti milik Sang-hun. Dengan kata lain, ia merupakan saingan dari Sang-hun. Seorang wanita yang memimpin tim itu pun mengatakan bahwa Presdir sedang pergi. Ia yang akan menggantikannya untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, Sang-hun lebih memilih untuk kembali pulang daripada proyeknya diketahui oleh saingannya. Ia pun merasa sangat kecewa sebab ia tak bisa bertemu dengan Presdir. Saat sudah tiba di perusahaan, Sang-hun dikabari oleh bawahannya bahwa Presdir mencarinya bersama So-yun. Dengan sangat senang, Sang-hun pun langsung pergi ke tempat dari Presdir berada. Saat tiba di sana, tubuh Sang-hun langsung mematung yang ternyata dia adalah robot. Presdir lalu bertanya kepada So-yun tentang bagaimana perkembangan proyeknya. So-yun pun menjelaskan bahwa robot Jung-ye telah memasuki tahap akhir. Presdir lalu menyuruh So-yun untuk menyelesaikan proyek ini seadanya, sebab perang saudara yang terjadi telah mencapai kesepakatan. 군소업체들도 말이야, 전투해야 해. Presdir lalu berterima kasih kepada So-yun karena telah bekerja keras untuknya. Ia berniat menjadikan Jung-ye sebagai robot rumah tangga ketika perang benar-benar berakhir. Setelah itu, Presdir pun menyuruh So-yun untuk kembali bekerja.
Saat kembali ke ruang simulasi, Soyun menyuruh timnya untuk memulai simulasi seadanya. Namun, Sang-hun merasa tak setuju dan menyuruh mereka untuk menyelesaikan tugas yang terakhir. Sang-hun lalu memotong tubuh dari Jung-ye sebab dia menginginkan hal baru seperti sebelumnya. Namun, Soyun langsung mengambil alih robot Jung-ye sebab ia merasa tak tega melihat Jung-ye yang kesakitan. Ia membayangkan robot itu adalah ibunya. Saat Sang-hun mengancam Soyun dengan sebuah pistol, bawahannya pun langsung memberikan kabar bahwa Presdir ingin menemuinya. Malam harinya, ketika Soyun tengah sendiri, ia pun menemukan informasi bahwa robot dari Jung-ye akan dijadikan sebagai robot budak. Soyun pun merasa marah dan berniat menemui Jae-young yang bertugas sebagai pengawas dari robot Jung-ye. Saat sudah bertemu, Soyun bertanya kepada Jae-young mengapa ia tak mengabarinya bahwa robot Jung-ye telah dialihkan sebagai robot budak. Jae-young pun meminta maaf sebab semua ini adalah perintah dari Presdir. Presdir tak ingin memberitahunya sebab robot Jung-ye adalah ibu dari Soyun. Mendengar hal itu, Soyun pun langsung pergi ke ruang robot Jung-ye untuk menganalisa tentang frekuensi apakah yang mereka temukan di otak dari Jung-ye. Soyun mencoba berbicara dengan Jung-ye tentang hal apakah yang dirasakannya. 감각이 없어. 너무 심한 고문을 당했어. Jung-ye lalu menjelaskan bahwa ia terus teringat puterinya yang kini tengah operasi. Sebelum pergi berperang, puterinya menitipkan sebuah gantungan boneka. Namun, ia malah menghilangkannya di medan perang. Saat ia akan menembak musuh yang terakhir, ia merasa tak fokus karena melihat gantungan boneka yang ia hilangkan. Mendengar penjelasan itu, Soyun pun langsung meneteskan air mata sebab frekuensi baru di otak dari Jung-ye adalah perasaan. Hal ini merupakan kemajuan kecerdasan buatan sebab sebuah robot mengalami perasaan emosional layaknya manusia. Keesokan harinya, ketika simulasi akan dijalankan, Soyun membisikkan kalimat kepada Jung-ye bahwa dia harus berpura-pura bagaikan robot ketika simulasi dimulai. Soyun telah mengaktifkan kesadaran Jung-ye secara otomatis. Dengan demikian, Jung-ye telah sadar walau simulasi belum dimulai. Saat simulasi tengah berlangsung, Sang-hun mengumumkan bahwa ini adalah simulasi yang terakhir. Sang-hun tak ingin perubahan apapun dan menyuruh timnya untuk bekerja seperti biasanya. Saat simulasi berakhir, Sang-hun bersama Soyun pun langsung pergi dari sana. Namun, ada hal janggal di simulasi yang terakhir. Saat Sang-hun mengeceknya, Jung-ye ternyata menghindari tembakan dan pura-pura mati. Melihat hal itu, Sang-hun pun langsung mengaktifkan alarm tanda bahaya. Ia juga memanggil polisi robot agar membantu mereka menangkap Jung-ye. Sedangkan Soyun, ia memasuki ruang penyimpanan data dan menghapus semua data dari ibunya. Hal ini dikarenakan kecerdasan buatan dari Jung-ye yang melampaui semua robot. Setelah itu, Soyun pun langsung bergegas mencari Jung-ye. Jung-ye yang melarikan diri, ia pun memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi oleh robot yang mirip dengannya. Ia pun merasa heran dan bertanya-tanya mengapa ada robot yang dibentuk mirip dengannya. Tak lama kemudian, robot polisi pun berhasil menciduknya. Pertarungan antara Jung-ye dengan robot polisi pun terjadi cukup sengit. Karena jumlah robot polisi cukup banyak, Jung-ye merasa kewalahan untuk melawan mereka. Namun, ia tak menyerah begitu saja. Ia pun berhasil mengalahkan beberapa robot polisi dan menyisakan satu robot lagi. Namun, robot polisi yang satu ini lebih kuat dari yang lainnya. Ketika Jung-ye mulai terdesak, datanglah Soyun yang langsung menyelamatkannya. Soyun lalu memindahkan replikasi otak dari Jung-ye ke robot yang lain. Hal ini agar tak dicurigai oleh robot polisi.
Pada akhirnya, Soyun pun berhasil kabur bersama Jung-ye dengan menaiki kereta listrik. Di dalam kereta, muncullah Sang-hun yang langsung menembak Soyun. Dengan sangat marah, Jung-ye langsung mengejar Sang-hun dan berhasil melukai matanya. Sang-hun yang melihat bahwa dirinya adalah robot, ia pun merasa panik dan tak menyangka dengan semua ini. Ia lalu melampiaskan amarahnya kepada Jung-ye dan juga Soyun. Dari arah belakang, robot polisi berhasil mengejar mereka. Pertarungan pun bertambah sengit sebab Jung-ye harus melawan Sang-hun dan robot polisi yang mengejarnya. Dengan kemampuan dan keahliannya, ia pun berhasil mengalahkan semua robot yang ada di hadapannya. Kini, tersisa Sang-hun yang masih bertahan. Ia pun langsung menjatuhkan Sang-hun dari atas kereta. Saat tiba di sebuah tempat, Soyun menyuruh Jung-ye agar pergi sejauh mungkin, sebab robot polisi akan segera datang. Soyun lalu meneteskan air matanya sebab ia merasakan kehadiran ibunya untuk yang terakhir kalinya. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Apabila kalian menyukai channel ini, jangan lupa menekan subscribe dan juga like. Sebab, satu subscribe dan juga like dari kalian akan sangat berharga sekali bagi kemajuan channel ini.